Pemirsa, ibarat nila setitik rusak susu sebelanga hanya gara-gara ulas gelintir dokter. Citra dunia kesehatan bisa tercemar. Ungkapan itu mungkin bisa mewakili apa yang tengah terjadi saat ini terkait beberapa kasus pelecehan seksual yang telah diduga dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kita akan bahas pada sore ini bagaimana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersikap. Langsung saya sapa Ibu Kesri Meher, Kabid Humas PBID dan juga anggota DPR Komisi 8 dari fraksi Nasdem. Ada Ibu Lisda Hendrajoni. Selamat sore ibu-ibu keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau ke Ibu Kesri terlebih dahulu. Ibu, dengan sikap yang kita nantikan bersama dari Anda seperti apa untuk dua kasus yang tengah heboh saat ini, Bu Kesri? Yang pasti, ya, yang pasti kami sangat prihatin ya tentunya karena kita ketahui bahwa profesi dokter hadir karena keluhuran profesi. Artinya seorang dokter tidak dinilai dari intelektualitas berpikir saja, namun memiliki moral yang baik dan beretika, di mana seorang dokter telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Sehingga harusnya seorang dokter dalam melakukan pelayanan harus sesuai dengan sumpah dan kode etik kedokteran. Serta untuk menjadi seorang dokter ini kan prosesnya sangat panjang ya, ditempah di dunia akademis, kemudian ditempah di profesi, ditempah juga di kode etik. Terus terang, peristiwa ini sangat memukul kami. Dan kami akan melakukan introspeksi yang dimana saat ini anggota IDI kami berjumlah 207.847 orang sampai hari ini. Dengan adanya kasus seperti ini merusak semuanya. Oleh karena itu kami mengutuk keras kejadian ini dan IDI melalui Majelis Kehormatan Etik sedang melakukan proses untuk oknum terkait. Ini kan kalau kita ikuti perkembangannya kasus terungkap setelah rekaman CCTV ini untuk yang di Garut tidak kita dengar bersama kesaksian langsung atau laporan langsung dari korban. Artinya apakah selama ini korban takut untuk melapor dan kemudian sejauh ini pantauan ini sudah berapa kasus ya Bu? Apakah baru-baru ini saja atau memang kerap terjadi beberapa waktu yang lalu? Ya, sejauh ini belum pernah ada terlapor, baru kali ini. Namun tentunya yang harus diketahui semua akan diproses. Kita lakukan proses, bisa sidang organisasi dan bisa sidang kehormatan etik kedokteran. Di sini yang paling berat adalah pencabutan sebagai keanggotaan IDI. Itu hukuman yang paling berat. Namun yang harus dipahami adalah karena seperti kita ketahui saat ini wewenang IDI hanya sampai di keanggotaan saja. Berbeda dengan sebelumnya tahun 2023 yang dimana sebelumnya pada tahun 2023 IDI mengeluarkan surat rekomendasi praktek untuk syarat pengurusan SIP. Tujuannya apa? Untuk menilai etika seseorang dalam praktek. Karena apa? Untuk apa fungsinya? Karena masyarakat ini kan harus dilindungi dan kita harus menilai setelah keluar Undang-Undang Kesehatan, IDI tidak punya wewenang lagi atau tidak memiliki kewenangan itu lagi terkait pengawasan etik sehingga sekarang murni adalah wewenang dari pemerintah. Namun kami yakin pemerintah pasti kewalahan melakukan pengawasan yang begitu banyak terhadap dokter, belum lagi perawat dan belum lagi bidan di bawahnya. Mungkin dalam pembuatan undang-undang terdapat kekeliruan. Oleh karena itu, sekarang kami melakukan uji materi di MK terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat. Baik, silakan direspon Ibu Lisda dari sisi perempuan karena Komisi 8 tentu membidangi soal perempuan dan juga selain agama begitu ya Bu ya. Anda melihat dari fenomena yang terjadi seperti apa? Anggota Dewan menanggapinya? Ya, sebagai perempuan dan juga sekaligus wakil rakyat, tentu saya sangat mengecam keras terhadap tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum dokter ini ya. Kalau kita melihat dari kasus ini sudah bermunculan ya, kasus-kasus yang terjadi dan bersyukur juga kita karena ini terungkap. Mungkin masih banyak yang tidak terungkap dan kita tentu berharap nantinya akan ada lagi pelaporan-pelaporan yang berani untuk melaporkan hal-hal tersebut. Dan kasus ini juga bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga ini adalah pengkhianatan terhadap profesi mulia seorang dokter yang seharusnya menjadi pelindung, penyembuh, ya, bukan malah menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, dari sudut pandang perempuan, ini adalah bentuk pelecehan kekuasaan atas tubuh dan juga kepercayaan pasien yang tentunya sangat rentan.
Dan tentu saja saya berdiri bersama para korban dan mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, adil dan tegas, dan menggunakan payung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejauh ini seperti apa, Bu, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, apalagi perempuan kerap menjadi korban kekerasan seksual? Tentu teman-teman DPR sudah punya landasan, ada undang-undang kekerasan seksual di situ yang selalu dilimpahkan ke balik. Bagaimana kemudian efek dari undang-undang kekerasan seksual sejauh ini? Apakah memang tidak efektif? Ya, undang-undang seksual ini memang baru disahkan dan memang penerapannya memang perlu waktu untuk kita sama-sama dapat melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dan khususnya dalam kejadian-kejadian yang menimpa pasien ya, dalam hal ini dari tindakan oknum dokter, ya tentu ini kalau untuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tentu ini memang untuk keseluruhan ya, dalam artian ini memang harus digunakan sebaik-baiknya dalam mulai dari pencegahan, kemudian juga pendampingan dan bahkan sampai perlindungan pada saat terjadinya kasus seperti ini. Baik, ke Ibu Kestri, sejauh ini langkah ini seperti apa, Bu, langkah lainnya? Apakah ada tim independen yang dibentuk untuk investigasi lebih dalam kepada para pelaku agar diberikan efek jerat juga dan juga diketahui tentu banyak korban-korban berikutnya yang tidak melapor hingga kini. Kita tahu bahwa yang terbaru di Malang ada korban kekerasan seksual dan dokter juga yang terjadi. Ini bagaimana IDI melihat hal ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, wewenang IDI saat ini yang paling berat adalah mencabut keanggotaan IDI karena kita tidak punya wewenang lagi untuk membina etik, di mana sebelumnya kita melakukan pembinaan. Namun setelah 2023 keluarnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, IDI tidak punya wewenang lagi untuk memberikan pembinaan etik. Namun yang harus dipahami bahwa kami selalu memberi himbauan kepada dokter bahwa apabila melakukan tindakan kepada pasien yang tidak ada keluarganya, harus ada tenaga kesehatan yang mendampingi. Kemudian kalau ada keluarganya, ya keluarganya yang mendampingi. Dan begitu juga di admin rumah sakit harus menawarkan itu semua dan mengikuti SOP yang ada di rumah sakit ataupun klinik. Nah, lalu semua itu kita kembalikan lagi kepada pasien. Apakah pasien berkenan atau tidak? Kenapa? Karena ada beberapa pasien yang menolak untuk didampingi dengan alasan tidak ingin diketahui penyakitnya oleh orang lain maupun keluarga. Dan himbauan kami juga untuk para dokter dan pasien agar kejadian serupa tidak terulang. Yang pertama adalah komunikasi yang lebih aktif dari pasien agar mendapat informasi sejelas-jelasnya, karena di dalam pengobatan ada hak dan kewajiban pasien dan sebaliknya. Kemudian setiap tindakan atau penjelasan atau sedang melakukan pemeriksaan sebaiknya ada persetujuan medis yang dilakukan dan dibubuhi oleh tanda tangan. Ya, Bu Lisda, apa yang membuat kaum perempuan sehingga sulit untuk melapor kepada pihak yang berwajib menjadi korban kekerasan seksual? Apakah dari segi psikologi memang perempuan takut untuk melapor atau bagaimana Anda melihat selama ini? Sehingga kasus Malang juga baru terungkap kejadian tahun 2022, Bu Lisda. Ya, banyak masyarakat kita yang masih sangat tabu untuk urusan-urusan seperti kekerasan seksual ini. Ya, ada rasa malu, ada rasa takut, mungkin juga ada ancaman dan lain-lain. Dan mereka pun untuk menyampaikan ini juga bingung mau menyampaikan kepada siapa. Dan banyak juga orang yang tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah pelecehan. Ya, artinya misalnya saat penerimaan untuk tenaga kerja ya misalnya itu diperiksa calon pegawai ini adalah perempuan dan diperiksa oleh dokter laki-laki tanpa adanya saksi. Artinya tidak ada suster di sana dan akhirnya dilakukanlah pemeriksaan yang menurut kami, menurut kita sebagai pasien itu mungkin memang seperti itu harus pemeriksaannya. Nah, tapi setelah tahun-tahun kemudian baru kita menyadari ternyata apa yang dilakukan tadi ternyata itu adalah pelecehan seksual seperti itu. Nah, jadi sisi wanita ini memang banyak faktor yang bisa menyebabkan mereka tidak mau melapor.
ya, termasuk dari apa yang menjadi kebiasaan kita di kampung misalnya ya, belum berani untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, dianggap tabu. Ya kadang-kadang kita melapor kepada orang tua kita dan mungkin orang tua kita sendiri malah menyampaikan sudahlah, tidak usah disebarluaskan, nanti malah menjadi aib kitanya seperti itu. Jadi kita korban tapi juga malah jadi tersangka akhirnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat perempuan tidak berani untuk speak up gitu. Makanya saya sangat mengapresiasi untuk korban-korban yang berani untuk mengungkapkan ini kepada khalayak ramai sehingga ini menjadi perhatian dan semoga insya Allah menjadi perbaikan pada tahun ke depannya. Baik. Saya ke Ibu Kestri. Ibu Kestri, Anda melihat ada kelemahan pengawasan di sini kalau kita berkaca kepada kasus Garut ya, dokter kandungan ini leluasa untuk memeriksa pasien tanpa ditemani oleh suami atau keluarga maupun suster. Ini seperti apa? Kenapa bisa terjadi? Ini melanggar kode etik tentunya di profesi dokter. Ya, dulu saat kewenangan masih dipegang oleh ID, mekanisme untuk melakukan pembinaan etik itu kita mengawasi ya. Kita flashback sedikit ya, mengawasi 847 sekian anggota ID yang dimana tersebar di 514 kabupaten. Setiap 5 tahun kita melakukan evaluasi. Seperti apa evaluasi yang kita lakukan? Nah, sebelum mereka mengurus izin praktek, mereka harus melampirkan surat izin rekomendasi dari ID. Nah, ketika mereka mengurus itu, kita melakukan bahwasannya si dokter ini masih hafal nggak dengan sumpah dokter, masih tahu nggak tentang etika kedokteran. Nah, ini kita evaluasi, karena yang kita khawatirkan mereka ini lupa atau mereka tidak melakukannya sama sekali. Nah, ID ini kan organisasi independen dulu ya, yang mengeluarkan SIP tetaplah pemerintah. Namun yang mengeluarkan surat rekomendasi adalah ID, seperti halnya sertifikat halal kan dikeluarkan oleh MUI, tapi sertifikat halal kan dikeluarkan oleh pemerintah, tapi harus ada rekomendasi MUI ya, mungkin seperti itulah. Nah, saat telah diambil oleh pemerintah, semuanya hanya saat ini kami hanya sebagai organisasi yang mengelola anggota saja. Nah, hanya sampai taraf itu saja. Jadi mungkin di sini terdapat kelonggaran-kelonggaran. Nah, seperti saat ini dokter itu kan bisa promosi, bisa mempromosikan dirinya. Sebenarnya itu dulu tidak boleh karena itu termasuk dengan pelanggaran etik. Baik. Silakan direspon sekaligus closing statement. Bu Lisda melihat ketentuan kebijakan yang diambil dikeluarkan oleh ID sangat terbatas. Ini bagaimana respon Komisi 8 dalam hal ini? Ya, tentu kami ada langkah-langkah konkret yang saya dorongkan ya untuk segera dilakukan untuk Kementerian Kesehatan, yaitu antara lain pertama yaitu evaluasi ulang dan perketat sistem rekrutmen serta pelatihan tenaga medis, termasuk dengan pelatihan etika dan pendidikan gender sensitif. Kemudian yang kedua yaitu mewajibkan seluruh institusi kesehatan untuk memiliki SOP penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual, termasuk saluran pengaduan yang aman, rahasia, dan juga berpihak pada korban. Dan selanjutnya itu memberikan sanksi tegas ya terhadap pencabut izin praktek bagi tenaga medis yang terbukti melakukan pelecehan seksual agar ada efek jera dan juga pemulihan nama baik bagi profesi. Langkah-langkah ini mencoba dunia kesehatan ya, tapi untuk menyelamatkan martabat profesi dan mencegah korban berikutnya. Ya, sepakat dengan hal itu, Ibu Kestri, masukan dari anggota Dewan tadi? Sangat baik dan sepakat. Terima kasih. Baik, mungkin juga bisa Anda jabarkan, Bu, sehingga tidak timbul lagi korban-korban berikutnya. Karena kalau kita simak tadi Konsil Kesehatan Indonesia KKI dalam konferensi pers membuka selebar-lebarnya kepada pihak korban untuk melapor. Apakah ada potensi laporan baru yang akan masuk? Ini seperti apa sikapnya? Ya, seperti saya katakan tadi ya, ID punya keterbatasan sekarang dan batasannya hanya sebatas paling berat itu pemecatan keanggotaan ID-nya saja. Itu yang bisa kami lakukan untuk sanksi terberat anggota ID dan dikeluarkan dari keanggotaan ID-nya. Ya, kan masyarakat. Mungkin selanjutnya, mungkin ke depannya kami ID siap berkolaborasi dengan institusi terkait dan sangat membuka diri. Tapi kalau soal tes kejiwaan tentu sudah ada sejak awal kelulusan dikeluarkan suratnya, termasuk STR, surat tanda registrasi, termasuk juga SIP. Ini bagaimana Bu bisa Anda keluarkan statement dari pihak ID sehingga publik bisa jelas kejiwaan dokter itu sudah dites loh sejak awal di tahap kelulusan, STR sampai SIP. Ini bisa Anda gambarkan sebenarnya kejiwaan dokter seperti apa di tesnya? Ya, seperti kita ketahui ya, ketika seseorang
dokter ingin melanjutkan, bukan hanya melanjutkan, ketika dia mengalami memasuki pendidikan dokter umum, mereka juga akan diberikan psikotes. Nah, lalu mereka masuk ke jenjang lebih tinggi yaitu PPDS, program pendidikan dokter spesialis, mereka dites psikotes yang merupakan MMPI, bagian dari tes psikotes untuk melihat status jiwa mereka. Namun kelemahan dari psikotes ini hanya bisa melihat skizofrenia, apakah mereka ini depresi atau antisosial. Namun untuk penyimpangan seksual ini tidak bisa terbaca. Kenapa? Karena penyimpangan seksual ini faktor terbesar adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Mungkin ke depan kita bisa diskusi atau kami dari IDI berkolaborasi membahas hal tersebut. Terima kasih. Penyimpangan seksual menjadi perhatian juga dari IDI begitu ya, termasuk teman-teman DPR, bagaimana kemudian undang-undang kekerasan seksual ini menjadi efektif sehingga pelaku tidak bermunculan di kemudian hari. Terima kasih untuk waktu berdua, ada Ibu Kesri Meher, Kabid Humas PBID, dan juga Ibu Lisda Hendra Joni, anggota Dewan Komisi 8 DPR, fraksi Nasdem. Selamat sore Ibu-Ibu, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum.